kifarah. Ibu-ibu yang meninggalkan puasa lantaran ingin menyelamatkan anaknya yang masih kecil sedang menyusu, kalau dia puasa misalnya air susunya kering, sementara anak ini sangat membutuhkan, tidak cukup dengan air putih misalnya, maka dia tinggalkan puasanya, dia puasa, besok wajib dia qadha dan kifarah. Begitu juga ibu-ibu yang hamil tua, karena terlalu keras tendangan anak di dalam rahimnya itu karena tidak dapat asupan gizi daripada ibunya sedang puasa, untuk menyelamatkan anak dalam rahim ini, ibu boleh tidak berpuasa pada saat itu, maka nanti wajib qadha, wajib bayar kifarah. Begitu juga menyelamatkan hewan sekalipun. Menyelamatkan hewan, misalnya ada kambing yang jatuh ke sumur, tidak mungkin kita pakai timba untuk mengangkat dia, maka dia membutuhkan tangan kita langsung untuk mengangkat dari sumur. Maka untuk menyelamatkan seekor kambing ini kita sampai memutuskan puasa, maka wajib juga nanti si penyelamat kambing ini wajib qadha dan wajib kifarah. Wajib kifarah. Sedangkan yang wajib kifarah saja adalah fidyah, maksudnya sini. Fidyah adalah orang yang sakit la yurja bur'uhu, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya sampai bulan Ramadan datang sakit, datang terus sampai berkali-kali Ramadan, maka diberikanlah yang namanya rosa lantaran masyakah sakitnya itu. Doa pemangkana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina la yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tadi dia sakit lalu meninggalkan puasa. Kalau masih dia sakit sampai besok, berarti kalau dia puasa, bisa dia puasa tapi sangat melelahkan. Itu termasuk la yutiquna. La yutiquna seringkali jadi masalah. La yutiquna kan orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu, karena adalah di situ adalah itaqah. Tapi walladzina la yutiqunahu di situ artinya adalah orang yang tidak mampu sebagaimana dia normal. Jadi selama dia tidak seperti orang normal, dia kalau puasa semakin bertambah sakit, bisa dia paksakan diri. Nah, jadi lebih bagus dia fidyatun ta'amu miskin. Sakit la yurjahu. Kemudian ada orang yang dipuasakan oleh keluarga, mamata wa alaihi saumun al yasumu ahlu atau waliyuhu. Nah, ini caranya. Jadi tidak ya mentang-mentang bertobat langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa lengkap syaratnya. Jadi persyaratannya dilengkapi baru diterima tobat. Baru diterima. Nah, kecuali kalau memang begini, dia bertekad untuk mau menyelesaikan semua persyaratannya tapi ajalnya sudah duluan tiba. Nah, itu termasuk dia sudah ma'fun, dia maafkan. Nah, jadi ini. Nah, bagaimana kalau yang ditinggalkan itu adalah zakat? Zakat ini adalah merupakan titipan dari Allah kepada para mustahikin, hanya 2,5%. Namun ongkosnya itulah 97%. Itu sebenarnya, tetapi kebanyakan orang tidak menyadari bahwa dia dititipi hanya 2,5%, ongkosnya 97%. Kalau yang 2,5% ini nanti disampaikan pada sasarannya, maka ditambah lagi dia 2 kali 97%. Kalau 7,5% dia sampaikan, dititipkan oleh Allah kepada para mustahikin itu,
maka 3 kali 97% ongkosnya. Dari situlah perhitungan daripada datang khusus amwalu bisadaqah walakin tazdadu. Tidak akan pernah berkurang harta itu lantaran disedekahkan, tapi bertambah. Oleh sebab itu, infak misalnya, infak. Jadi jangan kita menunggu diri kaya baru berinfak. Infak itu tidak dipaksa, ya sunat. Memang banyak orang yang bikin dalil adalah kewajiban suami terhadap istri. Fal yumpik zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizqi fal yumpik atau Allah. Nah, ini dipandang pada dasarnya memang seorang suami wajib memberikan infak kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang dia itu mampu banyak, silakan berikan banyak. Kalau dia mampu sedikit, ya sedikit saja sesuai dengan kemampuan, tidak usah dipaksa-paksakan. Nah, bagian ulama menjadikan hal ini sebagai dorongan, bukan saja sebagai kewajiban berinfak, tapilah sunat infak kepada orang yang berhajat. Pernah kan diriwayatkan Sayyidina Abdul Qadir Jailani tidak pernah sependek itu khutbahnya. Dia berkhutbah tanggapan memberikan sesuap nasi atau suap makanan kepada orang yang sedang kelaparan jauh lebih besar pahalanya daripada membangun 1000 masjid. Memberikan makan pada orang yang kelaparan, satu suap saja ukurannya, itu jauh lebih besar pahalanya daripada berperang sampai membunuh ribuan musuh. Begitu dahsyatnya janji Allah Ta'ala terhadap nilai daripada sedekah, infak, dan zakat itu. Kemudian, kalau kita berbicara zakat, di sini dia meninggalkan zakat. Dia meninggalkan zakatnya. Itu yang menyebabkan yang dapat dosa. Maka dikatakan tadi bahwa wajib diperhitungkan hartanya itu adalah sejak dia memiliki itu harta. Bukan sejak mukallafnya, bukan sejak balignya. Karena sesungguhnya zakat itu adalah kewajiban harta. Sehingga siapapun yang punya harta, anak kecil baru lahir misalnya, begitu anak ini lahir atau belum lahir, bapaknya meninggal dunia. Dalam bab Al-Aqdariyah, dalam Matan Rabiah atau Sarah Rabiah atau Hasnah Rabiah, di situ diterangkan bahwa kalau anak itu masih dalam rahim, ditakdirkanlah dia bagikan orang yang sedang hilang. Babul Aqdariyah, arti Aqdariyah itu keruh. Takdirkan dia, apakah dia anak laki-laki atau anak perempuan. Tapi kalau sekarang kan bisa diprediksi dengan sistem medis, bisa dilihat dari itu bisa dilihat. Tapi kalau tidak menemukan cara semacam itu, maka takdirkanlah laki dan perempuan. Ketika dijadikan bagi waris nanti disisihkan bagian laki-laki. Walaupun nanti yang lahir perempuan, maka dibagikan kepada perempuan. Sisanya itu nanti dibagi kepada ahli waris. Misalnya seorang anak dalam rahim ditinggalkan oleh bapaknya, meninggalkan harta banyak, sudah dia dapat bagian, ada ketentuannya. Begitu dia lahir, bukan masa kelahirannya ini yang dihitung, tapi adalah kepemilikan harta. Kan begini, begitu anak seorang perempuan hamil 5 bulan misalnya, kemudian bapaknya meninggal, mulai saat itu sudah dapat peraikan dalam rahim ini. Itu babul Aqdariyah di situ. Dapat peraik. Kalau kebetulan yang didapatkan ini banyak, sampai 2 nisab, 3 nisab, dan seterusnya, bahkan puluhan nisab, maka sejak pemilikan harta anak yang dalam rahim itu diperhitungkan. Misalnya ada yang nanti sudah dia balik, dia keluarkan. Orang ini kan masih kecil, belum mukallaf. Itu kan, belum mukallaf karena dia tidak tahu bahwa yang